Prediksi Manchester United versus Liverpool 25 Januari 2021. MU rotasi pemain. Manchester United dan Liverpool akan saling berhadapan di putaran keempat FA Cup 2020-2021 pada Senin 25 Januari 2021. Duel dua rival ini akan digelar di Old Trafford, markas MU. MU dan Liverpool sudah bertemu di Premier League musim ini. Mereka berjumpa pada 17 Januari 2021 lalu. Laga di Anfield itu berkesudahan imbang tanpa gol. Kali ini mereka bertemu lagi dan panggungnya adalah FA Cup. Pemenangnya akan menghadapi salah satu dari West Ham atau tim divisi 3 Doncaster Rovers di putaran kelima. Di putaran sebelumnya, MU menyingkirkan tim divisi 2 Watford. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer hanya menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Scott McTominay. Sementara itu Liverpool memukul Aston Villa 4-1 di Villa Park. Sadio Mane memborong 2 gol. Sedangkan Jorginho Wijnaldum dan Mohamed Salah menyumbang masing-masing 1 gol. Namun perlu diingat bahwa Villa yang kala itu diterjang badai COVID-19 turun dengan pemain-pemain U23 dan U18 mereka. MU dan Liverpool meraih hasil yang kontras di laga terakhir mereka di Premier League. MU mengalahkan tuan rumah Fulham 2-1 lewat gol-gol Edinson Cavani dan Paul Pogba. Sementara itu Liverpool dipermalukan Burnley 0-1 di Anfield. Berkaca pada performa, Red Devils sepertinya pantas difavoritkan menang saat meladeni The Reds di Old Trafford nanti. Ole kemungkinan akan melakukan rotasi pemain dengan menempatkan Henderson sebagai starter dan Alex Telles. MU diperkirakan tetap menggunakan formasi 4-3-2-1. Sedangkan Liverpool menggunakan formasi hampir mirip ketika mereka bentrok di Premier League menggunakan formasi 4-3-3. Matip sudah pulih dari cedera. Semoga MU bisa lolos dari ujian perempat final ini. Glory glory Man United. Pujian Ole Gunnar Solskjaer untuk Aaron Wan-Bissaka, dia bek kanan kelas dunia. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan kredit yang besar terhadap Aaron Wan-Bissaka. Ia menilai sang bek adalah salah satu bek kanan terbaik dunia saat ini. Wan-Bissaka pertama kali mendarat di tahun 2019. Ia dibeli dari Crystal Palace dengan mahar transfer 50 juta pound sterling. Sejauh ini Wan-Bissaka punya reputasi yang bagus bersama MU. Ia dikenal sebagai bek kanan yang sangat sulit dilewati karena ia punya kemampuan bertahan yang sangat bagus. Solskjaer mengaku puas dengan performa sang bek. Saya rasa Aaron adalah salah satu bek sayap terbaik di dunia untuk urusan duel 1 lawan 1. Bukan Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer menilai bahwa Wan-Bissaka akan bertumbuh jadi bek kanan yang lebih komplit karena ia menilai sang bek mulai belajar untuk membantu serangan. Saya rasa ia semakin baik dalam membawa bola. Ia juga jarang kehilangan bola saat maju ke depan. Ia memang belum maksimal saat membantu serangan karena di awal karirnya ia tidak banyak diminta maju ke depan. Jadi musim lalu adalah masa pembelajaran baginya. Solskjaer percaya bahwa Wan-Bissaka saat ini belum mencapai puncak performanya. Ia meyakini sang bek akan menjadi bek sayap yang jauh lebih bagus di masa depan. Anda bisa melihat Luke Shaw yang 2 atau 3 tahun lebih tua dan ia kini mulai menunjukkan performa yang sangat bagus di tim ini. Saya yakin seiringnya berjalannya waktu, Aaron akan semakin membaik dan kami akan memberikannya waktu untuk berkembang. Saya rasa dalam 1 atau 2 tahun lagi Anda akan melihat bek sayap yang top pada dirinya, ujarnya. Wan-Bissaka kemungkinan besar akan kembali menjadi starter di akhir pekan ini. Setan Merah dijadwalkan menjamu Liverpool di Old Trafford pada pertandingan babak keempat FA Cup. Manchester United gemilang. Banyak yang iri pada Ole Gunnar Solskjaer. Jorge memuji mantan rekan timnya yang mulai mampu mengangkat performa Setan Merah hingga ke puncak klasemen Liga Premier. White Jorge meyakini bahwa kritikan yang dialamatkan pada bos Manchester United Ole Gunnar Solskjaer murni berasal dari rasa iri dan menilai banyak yang tidak suka melihatnya sukses. Solskjaer saat ini tengah menjalani musim penuh keduanya di Old Trafford. Sejak ditunjuk sebagai pengganti permanen Jose Mourinho pada Maret 2019 lalu. Manajer asal Norwegia itu memimpin Setan Merah ke posisi ketiga klasemen Liga Premier dan 3 semifinal kompetisi lainnya musim lalu.
mendatangkan beberapa pemain seperti Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, dan Bruno Fernandes untuk membantu perjuangannya. United melesat naik ke puncak klasemen Liga Premier selepas tahun baru untuk pertama kalinya sejak kepergian Sir Alex Ferguson 8 tahun lalu. Usai mencatatkan 12 kali kemenangan, 4 seri dan hanya 3 kekalahan dari 19 laga mereka. Meski begitu, kapasitas Solskjaer tetap dipertanyakan banyak pihak, menyusul tersingkirnya tim dari fase grup Liga Champions pada awal Desember lalu. Keputusan United untuk mempertahankan salah satu legenda mereka itu tampaknya mulai membuahkan hasil. Dan kesabaran mereka berujung pada peningkatan performa tim yang mampu meraih 7 kemenangan dalam 10 laga terakhir mereka di semua kompetisi. Yorke berpikir Solskjaer telah menjadi korban penilaian yang tidak adil karena dianggap kurang berpengalaman sebagai manajer. Seperti yang dikatakan kepada The Sun, ada banyak kecemburuan terhadap Ole dari dalam permainan. Orang-orang tidak ingin melihatnya sukses karena beberapa alasan. Saya telah melihat dan mendengarkan orang-orang berbicara tentang klub sepak bola ini dan itu murni kecemburuan. Ia tidak memiliki catatan bagus di Cardiff City dan kemudian melatih Molde untuk mendapatkan salah satu pekerjaan top di dunia. Orang-orang di sepak bola memohon-mohon kesempatan padanya dan ia mendapatkannya. Ia memenangkan jackpot. Klopp sindir MU, kok mainnya bertahan. Solskjaer, DNA kami menyerang. Ole Gunnar Solskjaer membalas anggapan Jurgen Klopp yang menyebut Manchester United bermain bertahan. Solskjaer menyebut bermain menyerang ada di DNA timnya dan itu terus dilakukan. Klopp memang tidak puas dengan hasil imbang 0-0 saat Liverpool berjumpa Manchester United di pekan ke-19 Premier League. Saat itu Klopp menyebut United tampil dengan kecenderungan bertahan. Padahal menurut Klopp, United punya banyak pemain bagus. Mereka punya kapasitas untuk bermain menyerang, tetapi Solskjaer diklaim memilih bertahan. Laga di Anfield pun berakhir tanpa gol. Solskjaer membantah tudingan Klopp. Dia memastikan United tampil menyerang. Para pemain depan United pun bermain sangat semangat dan mereka mengejar setiap umpan yang diarahkan ke depan. Kami ingin menyerang dengan cepat, bukan berarti Anda harus menyerang dengan cepat setiap waktu. Ini adalah keputusan yang harus dibuat, kata Solskjaer dikutip dari Manchester Evening News. Tentu saja dalam DNA kami juga melihat peluang, lakukan dengan baik. Saya pikir kami tidak melepas umpan dengan cukup baik, sambung pria asal Norwegia. Mungkin ada beberapa pemain yang larinya terlalu bersemangat, apalagi kami main di Anfield, tegasnya. Solskjaer sendiri cukup optimis dengan lini depan United. Walau belum mampu mencetak gol ke gawang Liverpool, dia yakin hanya masalah waktu untuk membuat setan merah makin padu dan tajam. Ini tentang membuat sempurna saja agar lebih baik lagi, membiasakan satu sama lain. Edinson Cavani adalah orang baru, Bruno Fernandes belum setahun di sini. Kami akan berada di level itu. Kami berlari cepat, kami memiliki pemain cepat dan lincah yang bisa segera berada di area depan, tegas Solskjaer. Nampak lelah, apakah MU berani istirahatkan Bruno Fernandes saat jumpa Liverpool? Pandit sepak bola Inggris Paul Mermos melihat Bruno Fernandes mulai kelelahan. Merson lantas meminta Manchester United memberi waktu istirahat baginya saat laga melawan Liverpool. United akan berjumpa Liverpool di putaran keempat Piala FA, Senin 25 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel di Old Trafford ini punya arti yang penting, sebab United kini memiliki gelar juara. United punya modal bagus jelang laga ini, mereka berada dalam kepercayaan diri tinggi. United kini berada di puncak klasemen Premier League. Mereka juga baru saja menahan imbang Liverpool di Anfield. Berbeda dengan United, Liverpool justru limbung. Mereka tidak pernah menang dan hanya mencetak 1 gol pada laga Premier League terakhirnya. Bruno Fernandes menjadi pemain yang tak pernah absen dari 9 laga United di Premier League. Pemain asal Portugal juga selalu tampil pada 6 laga fase grup Liga Champions dan tampil pada 3 laga Carabao Cup. Manchester United harus istirahatkan Bruno Fernandes saat melawan Liverpool pekan ini. Menurut saya dia nampak terlalu lelah, ucap Paul Merson dikutip dari Metro. Bagi saya dia tidak bermain di laga melawan Liverpool. United punya peluang juara Liga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. United harus mengambil peluang itu dan juara Liga adalah prioritas.
Piala FA tidak begitu penting, lebih penting untuk memiliki pemain yang bugar pada setiap laga di liga. Tegas Paul Merson. Ole Gunnar Solskjaer beberapa waktu lalu mengatakan tidak melihat indikasi kelelahan pada Bruno Fernandes. Namun jelang duel lawan Liverpool dia tidak menutup kemungkinan melakukan rotasi pemain. Kami jelas akan merotasi skuad, tapi kami pun pasti membentuk tim yang layak dan tim yang saya rasa bisa memenangi pertandingan. Ujar Solskjaer di manunited.com. Kami tahu laga ini bakal sulit. Saya bukan pelatih terbaik dalam undian lawan. Saya kira mereka harus memilih pelatih lain jika ingin mendapatkan undian lawan mudah. Tegasnya.